Kalian jadi orang jangan terlalu baik. Kalau kamu jadi orang baik, apalagi ketika kamu lagi berjuang untuk jadi orang sukses, kamu bakal bisa kalah. Dan kamu bakal selalu diinjek-injek sama orang atau sama kompetitormu, dan bikin kamu sulit untuk mengejar mimpi dan kesuksesanmu. Iya, agak klise kalau kita bilang terlalu baik, tapi kenyataannya orang yang terlalu baik akan selalu diinjak-injak. Jadi ada studi psikologi yang nunjukin 3 traits yang jahat banget. Ya, tapi ini selalu ada di orang-orang sukses. Namanya yaitu the dark triad. Yaitu ada narcissism, psikopatik, sama Machiavellianism. Tokoh dunia seperti Steve Jobs, Elon Musk, Putin, dan hampir semua orang sukses di dunia ini, menurut saya, pasti ada unsur-unsur mereka punya dark triad. Dan saya akan jelasin kenapa orang jahat itu lebih sukses, dan kenapa orang yang kesannya itu narsistik, psikopatik, itu orang yang selalu di atas rata-rata. Sebenarnya simple, karena untuk menjadi orang yang benar-benar sukses, itu bakal ada yang namanya kompetisi. Dan untuk memenangkan kompetisi, untuk mencapai 1% di atas itu, pasti butuh yang namanya sikut-sikutan. Dan iya, di dunia nyata, pasti ada yang namanya sikut-sikutan. Saya akan jelasin satu-satu dulu, dan kalian juga harus jujur. Saya akan menggambarkan orang-orang yang kayak gini. Kalian termasuk salah satunya atau enggak? Dan langsung komen di bawah apabila kalian termasuk salah satunya. Yang pertama itu narsistik. Ini orang-orang yang punya pandangan terhadap diri sendiri yang sangat amat tinggi. Kalau semua orang bilang kamu itu goblok dan kamu emang beneran nggak bisa, tapi kalau kamu narsistik, kamu bakal bilang yang lain semuanya salah dan saya yang paling benar. Dan kelihatan dari hal-hal kecil, misalnya paling sering ngaca, selalu memuji diri sendiri, dan biasanya selalu meminta orang untuk memuji dirinya. Nanti akan saya jelaskan kenapa sifat ini tuh bikin orang jadi lebih sukses. Tapi kita lanjut dulu yang kedua, yaitu psikopatik. Dengar ini, orang pasti mikirnya serem, psikopat. Tapi kenyataannya, menjadi psikopatik itu tuh bukan gangguan mental. Tapi cara paling mudah untuk deskripsi psikopatik adalah orang-orang yang punya tendensi antisosial, atau lengkapnya antisocial personality disorder secara informal. Dia bilang orang-orang yang psikopatik intinya antisosial, bikin nggak peduli orang lain. Kalau merugikan atau nusuk orang lain, kita ya udah sifatnya bodoh amat, dan sifatnya tuh lumayan tinggi dan strong banget. Nah, sifat yang terakhir, Machiavellism. Machiavellism itu basically orang yang ingin selalu punya posisi di atas atau punya di posisi power, sampai tahap mau dan rela ngelakuin semuanya dengan manipulasi orang, merugikan orang. Itu versi paling buruknya ya. Pokoknya biar kamu menang dan biar kamu punya power. Nah, dari sini kelihatan gak kenapa 3 hal ini itu bikin orang lebih sukses daripada orang-orang lain. Jadi sifat baik dari 3 sifat buruk ini adalah mereka orang yang pede banget, ambisius, dan orang yang fokus banget. Jadi kebanyakan kenapa kamu harus jadi orang yang jahat untuk sukses walaupun kontroversial. Nah, nanti saya bakal bahas lebih dalam. Cuma kita breakdown satu-satu lebih detail. Dan kalau kamu ngikutin, kamu bisa deskripsikan diri sendiri. Coba orang yang narsistik itu punya self-confidence, kepercayaan diri. Dia bisa bikin keputusan yang berani dan ngajak orang lain untuk percaya sama idenya. Dan pada dasarnya mereka karismatik dan bisa narik attention orang. Kenapa? Soalnya mereka percaya banget sama diri mereka sendiri dan berani ambil resiko. Dan ini tipe-tipe orang yang gak takut untuk beropini. Dan yang kedua, Machiavellism. Ini orang-orang yang strategic thinkingnya itu kuat. Kenapa? Dia bakal ngelakuin semuanya. Dan dia bisa perhitungin keuntungan, kerugian secara detail. Karena dia gak mau rugi, dia harus untung. Dan orang-orang ini
pintar untuk handle konflik, kemampuan rasionalnya itu kuat banget. Dan orang yang psikopatik itu resilient, dia bodo amat. Kalau dia gagal, bodo amat, dan dia bakal coba lagi dan coba lagi. Dia jarang nyesel sama perbuatannya. Dan dia pintar nyari kelemahan orang lain atau kompetitor. Dan 3 hal ini yang bikin orang-orang jahat lebih pede dan lebih ambisius dan fokus pada tujuannya. Untuk apa? Untuk memenangkan kompetisi bisnis. Itu kalau kita lihat dari kompetisi. Jadi intinya, sifat-sifat yang jahat atau toksik ini ada traits yang bisa diambil untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang di dunia itu tahu tujuan utama dari sebuah CEO atau entrepreneur atau bahkan pengusaha, yaitu untuk ngelit dan membuat keputusan yang ujung-ujungnya itu kamu bisa membuat keputusan strategi atau apapun itu dengan kalkulasi cepat, ambil resiko. Terus dia harus bisa ngelit orang dengan sifat-sifat karismatik, percaya diri. Sedangkan kalau orang yang terlalu baik biasanya tuh nggak punya karisma, karena mereka nggak percaya sama diri mereka, nggak berani ambil resiko karena kirain mereka bakal salah. Steve Jobs itu tuh narsistik banget. Dan menurut saya ada 3 poin itu, bahkan 3 sifat dari trait dia ngomongin Apple sampai segede itu. Kamu kira orang gak stres kerja sama dia tetapi bisa sukses kan? Atau saya kasih contoh lain, kita bahas sektor trading. Kalau kalian bahas kenapa trader-trader yang sukses ada yang gagal, kenapa orang investasi ada yang cuan lebih gede sama cuan yang lebih kecil. Tapi untuk minoritas, orang yang dapat cuan itu gila banget di kripto. Dan ada risetnya sebenarnya. Orang yang investasi di kripto itu karena mereka percaya adanya konspirasi teori bahwa nanti seluruh sistem perbankan atau keuangan itu bakal hancur dan Bitcoin yang akan menjadi penyelamatnya. Dan kalau kalian ingat, semua yang tadi saya bahas di awal, kenapa dark trade ini bikin orang bahkan bisa lebih sukses di kripto atau bisnis, karena mereka berani ambil resiko dan mereka jauh lebih kalkulatif. Terus kalian harus belajar confident sama sifat positif itu, karena itu penting banget buat trading. Tapi jangan lupa belajar buat bikin strateginya juga. Sebenarnya kamu layak untuk dapat kemenangan itu, tapi kenapa kamu gak percaya bahwa dirimu itu layak? Itu merupakan tipe-tipe yang gak percaya sama kapabilitas dirinya. Padahal semua orang bilang kamu jago. Kenapa kamu bilang kamu gak jago? Karena kamu gak percaya itu. Terlalu gak bisa menjual diri cepat puas dengan apapun yang kamu kerjain. Jadi gak thriving dan ada opportunity untuk level up. Dan ini cuma sekian dari banyak orang yang baik itu. Selain selalu bikin diinjek-injek, cuma jangan disalahartikan bahwa kamu harus menjadi orang jahat untuk kamu sukses. Karena definisi dark triad ini adalah studi psikologi yang menunjukkan trait kalau orang jahat itu bisa lebih sukses. Jadi fokusnya bukan untuk jadi orang jahat, tapi untuk mendapatkan traits. Karena yang udah saya jelasin tadi, soal PD, soal strategis, selalu berani ambil resiko. Jadi sebenarnya bukan jahat, tapi orang yang siap berkompetisi atau udah triad ujung-ujungnya yang bagus adalah ya PD, ambisius, dan fokus. Dan ini kalau orang yang terlalu baik bisa nggak pede, cepat puas dengan apa yang dia punya, dan terlalu mikirin kata orang. So, panggilan buat jangan terlalu baik, karena hidup ini ada selalu namanya kompetisi. Kalau mau baik sekalian sedekah. Baik tanda kutip itu jangan sampai diinjak-injak sama orang lain. Jadi intinya, jangan fokus jadi orang jahat, tapi jadi orang baik, tolong teman, selalu ada buat temannya. Tapi jangan sampai kalian diinjak-injak seberat itu. Itu poinnya, untuk sukses kita butuh kompetisi, dan itu memang kenyataannya. Tapi kalian boleh nggak setuju, dan silakan komen di kolom komentar. Dan silakan kasih ide atau konten apa yang kalian ingin bahas di Otak Oriental. Oke, jika ada yang bermanfaat silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.